Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Cinta Sholawat. Mudah-mudahan kita kali ini diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah. Ya, paling utamanya ya tetap kita syukuri apa yang kita dapat pada hari ini. Nah, saya doakan mudah-mudahan di hari ini teman-teman semuanya terus diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal thayyibah, yang berlimpah ruah. Oke, di video kali ini saya ingin menyampaikan beberapa inspirasi, beberapa pengalaman tentang keajaiban sholawat dan doa masih di dalam tingkatan pasrah. Jadi ketika kita berpikir tentang pasrah, otomatis kalau disebut pasrah itu sudahlah, harus begini, mau apa lagi gitu kan, itu disebut pasrah gitu. Tapi kalau di sini kita sambungkan dengan law of attraction-nya, bahwa pasrah itu dalam kandungan kita itu tetap menjalankan kegiatan, tetap kita melakukan aktivitas, rutinitas bekerja, tapi di sisi lain kita urusan masalah pekerjaan, urusan masalah keuangan, urusan masalah rezeki, udah kita serahkan kepada Allah yang memberi segalanya kepada kita. Itu tingkatan-tingkatan di diri saya. Jadi misal ada lagi tingkatan yang keduanya, ketika kita sudah melaksanakan aktivitas, sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mencari rezeki, tapi masih belum ada perubahan dalam kehidupan kita, masih seperti ini saja, masih banyak keluhan-keluhan lain yang mungkin tingkatannya belum ada keyakinan. Makanya harus ada keyakinan, harus ada kepercayaan, maka pasti ada tingkatan pasrah. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, udah kita belum ada keajaiban apa-apa, maka larikan diri kita, kehidupan kita, keyakinan kita kepada tingkatan pasrah. Karena kalau misalkan kita masih berjalan di tempat, maka itu tidak akan ada rasa keajaibannya. Makanya larikan diri kita itu kepada tingkatan pasrah. Apapun yang membuat diri kita bebannya berat, maka serahkan kepada Allah dengan tingkatan pasrah. Yakinkan bahwa kita bukan siapa-siapa dan kita hanyalah makhluk ciptaan Tuhan, biar Allah lah yang merubahnya itu semua. Jadi tingkatan pasrahnya di situ. Jadi jangan sampai teman-teman semuanya ini sudah bersolawat, sudah melakukan tindakan, tapi belum ada keajaiban, masih banyak bertanya lagi gitu kan, dan mengeluh lagi, merasa kekurangan, merasa kuranglah dalam mencari rezeki. Itu karena tingkatan kita masih jalan di tempat. Coba kalau tingkatan kita taikkan lagi kepada tingkatan pasrah, maka akan terjadi perubahan yang mungkin dalam kata arti perubahan dalam ekonomi, perubahan dalam rezeki, perubahan dalam kategori pekerjaan, yang mungkin itu bisa terjadi karena udah kita merasakan diri kita itu udah kita serahkan. Yang penting kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah untuk masalah kehidupan kita. Nah, setelah itu kita tetap jalankan urusan aktivitas kita, seperti kita mencari rezeki, seperti kita mencari pekerjaan, atau kita sedang bekerja, atau kita sedang berdagang, kita jalani aja. Nah, kalau sudah kita pasrah, kita jalani dengan secara law of attraction gitu kan, udah kita tarik dengan cara pasrah, tarik rezeki itu dengan cara pasrah, maka langsung kita lakukan atau langsung kita bergerak. Supaya apa? Supaya pergerakan itu cepat menimbulkan keajaiban. Seperti tadi, kalau kita sudah pasrah, kita sholawat, langsung kan kita beraktivitas. Niatkan diri kita itu tanpa izin Allah, tidak ada yang
bisa menghendaki kecuali Allah, apapun bentuknya. Kata orang misalkan mengatakan bagaimana caranya gitu kan Allah mengabulkan, mengijabah doa-doa kita dan selawat. Bagaimana saya terjadinya doa-doa itu terkabul oleh Allah, dan kok belum kelihatan poin-poinnya tentang keajaiban sholawat. Nah itu jangan dipertanyakan seperti itu, karena saya orang yang awam. Itu semuanya pertanyaan-pertanyaan itu kembalikan ke diri kita, yakin apa tidak kepada Allah gitu. Kalau ketika kita udah yakin, udah percaya kepada Allah, maka akan timbul pasrah. Kalau sudah pasrah, maka Allah akan memberikan segalanya, karena itu Allah memberikan itu terserah Allah mau gimana gitu. Karena Allah yang maha kaya dari atas kekayaannya, tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya gitu kan. Makanya kalau udah yakin dan pasrah kepada Allah, ayo jalankan dengan tingkatan pasrah. Kita udah bekerja, kita udah jalani mencari rezeki, udah selesaikan aja urusan aktivitas kita. Selebihnya kita banyak ibadah. Yakinkan kepada hati kita bahwa kita percaya suatu hari, entah detik ini, entah malam ini, entah siang ini, Allah akan memberikan yang lebih besar daripada apa yang saya harapkan. Jadi intinya kita udah pasrah kepada Allah. Yakinkan hidup kita, jangan setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah masih seperti ini saja, pasti akan merasakan kembali lagi seperti semula. Kita mengeluh lagi, banyak kekurangan lagi, banyak yang namanya hutang-hutang lain sebagainya, yang tentang masalah mengeluh dah. Karena kita belum paham tentang hidup ini harus bagaimana dengan sholawat. Ya harus melakukan law of attraction-nya biar seimbang, biar cepat tertarik yang namanya keajaibannya. Makanya harus diutamakan yang namanya pasrah, tingkatan pasrahnya sebagaimana. Yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa kita tetap menjalankan aktivitas, tetap menjalankan pekerjaan kita, tetap kita sedang berdagang. Selebihnya urusan masalah rezeki, urusan masalah segalanya tentang kehidupan kita yang bebannya berat, biar Allah yang mengurus, biar Allah yang meringankan, dan biar Allah yang memberikan rezeki itu. Nah itu kita udah pasrah, yang penting jalani aja sholawatnya, jalani jalani pekerjaan kita, ikhtiar kita udah jalani. Nanti ada waktunya Allah itu pasti mengijabah tanpa kita sadari, tanpa kita tanpa kita bayangkan, tanpa kita angan-angan. Allah itu pasti akan kasih. Yang penting yakin, percaya, dan pasrah aja kepada Allah. Suatu saat Allah pasti memberikan terbaik buat kita, bukan kita yang terbaik, tapi Allah yang terbaik buat kita. Itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang kadang banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang mungkin berkaitan dengan ketidakpuasan tentang sholawat, ketidakyakinan tentang sholawat. Makanya sering bertanya atau sering kembalikan pertanyaan itu kepada saya, dan intinya dari saya itu hanyalah satu sih. Kalau memang antum yakin, teman-teman yakin sama yang namanya sholawat, gak perlu antum itu bertanya, malah terus menggali pelajaran-pelajaran dari teman-teman YouTuber, dari teman-teman YouTube yang lain, dari kakak-kakak yang lain yang lebih senior dari saya, mungkin lebih memahami tentang masalah hal seperti ini, dan ataupun dari saya pun juga ada manfaatnya. Silahkan ambil cerita-cerita kami, cerita-cerita saya, cerita-cerita teman-teman saya. Yang penting intinya hal yang baik ambil, hal yang buruk lepaskan, dan jadikan sebuah penyemangat, motivasi dari hal-hal yang bersifat pengalaman-pengalaman dari saya. Seandainya ada masalah dari kata-kata, tutur kata, dan tingkah laku yang kurang mengena di hati-hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan video kali ini mungkin sampai di sini, karena masalah-masalah ini nggak beda jauh dengan keyakinan dan kepercayaan. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
kesalahan milik saya, kesempurnaan milik Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.